Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan contoh membuat CLD yang sedikit lebih kompleks. Sebagaimana pernah saya sampaikan di video yang berjudul syarat membuat CLD, logika dan informasi. Kita itu perlu informasi dan perlu logika dalam membuat CLD. Seperti apa praktiknya? Kita langsung saja ke contohnya. Kita akan meneliti mengenai fenomena mortality rate, misalnya mortality rate di sebuah kawasan. Mortality rate adalah rasio antara kematian dan jumlah individu dalam populasi tertentu dan dalam periode tertentu. Nah, mortality rate ini terkait dengan kematian. Di sini logika yang dipakai yaitu kita melihat ada hubungan kausal di antara keduanya. Semakin tinggi mortality rate, semakin tinggi kematiannya. Kita buat panah dengan tanda positif. Kemudian angka kematian ini tentu terkait juga dengan populasi. Ini juga logika kita yang menemukan bahwa angka kematian ada hubungan kausal dengan populasi. Semakin tinggi kematian, semakin berkurang populasi. Kita buat panah dengan tanda negatif. Kemudian dari arah populasi ke kematian kita juga tarik tanda panah, kita beri tanda positif. Jadi semakin besar populasi, semakin tinggi populasi, angka kematian di dalam populasi itu tentu akan semakin tinggi. Syarat penting untuk membuat CLD adalah kita punya informasi yang cukup. Artinya kita harus membaca berbagai artikel, dokumen terkait fenomena yang kita teliti. CLD ini awalnya dibuat oleh Donella Meadows ya, Anda bisa temukan di YouTube. Jadi ini saya meniru sebenarnya. Nah, dia itu sudah memiliki data bahwa di sebuah negara, data di sebuah negara tertentu, semakin tinggi layanan kesehatan per kapita di sana, semakin rendah mortality rate-nya. Jadi perlu dicatat juga bahwa CLD yang dibuat itu perlu spesifik ini kasus di mana dan kapan waktunya, karena beda negara dan beda waktu tentu beda kondisi. Kita tarik panah dari layanan kesehatan per kapita ke arah mortality rate ya, dan diberi tanda negatif. Artinya semakin bagus layanan kesehatan per kapita, berarti semakin sedikit orang yang meninggal di kawasan tersebut. Data juga menunjukkan bahwa mortality rate di daerah yang diteliti itu terkait dengan makanan per kapita. Semakin banyak makanan yang tersedia per kapita, angka mortality rate menurun. Kita beri panah dengan tanda negatif. Mari kita lanjutkan. Adanya makanan per kapita disebabkan oleh apa? Nah, di sini dengan logika sebab akibat kita bisa menyatakan bahwa ketersediaan makanan per kapita disebabkan oleh ketersediaan bahan pangan. Semakin banyak bahan makanan yang tersedia, semakin banyak pula makanan per kapitanya. Kita kasih panah dengan tanda positif. Nah, sekarang kita kembali dulu ke populasi. Dengan logika, kita bisa memikirkan bahwa populasi akan terkait dengan makanan per kapita. Jadi dari populasi kita tarik panah ke arah makanan per kapita. Semakin besar populasi, tentu jatah makanan per kapita akan semakin menurun. Lalu populasi juga akan memiliki kaitan dengan layanan kesehatan per kapita. Semakin besar populasi, layanan kesehatan per kapita akan semakin menurun. Layanan kesehatan per kapita itu disebabkan oleh apa ya? Nah, dari informasi yang didapatkan di negara yang diamati ini, yang jadi objek penelitian ini maksudnya, layanan kesehatan bergantung dengan anggaran yang ada.
Jadi kita tulis anggaran kesehatan per kapita. Semakin besar anggaran kesehatan yang tersedia, semakin baik layanan per kapita. Karena itu panahnya kita beri tanda positif. Sekarang kita kembali ke makanan. Makanan ini sumbernya dari mana? Tentu saja dari pertanian. Dalam hal ini dari investasi di bidang pertanian. Semakin tinggi investasi di bidang pertanian, tentu semakin banyak makanan yang dihasilkan. Apa yang dimaksud investasi di bidang pertanian? Ya misalnya alokasi lahan pertanian, berapa anggaran negara untuk subsidi petani, untuk penggunaan teknologi, dan lain-lain. Nah, kemudian investasi tentu terkait dengan uang atau modal. Dari mana modal investasi berasal? Secara logis kita bisa mengatakan bahwa adanya investasi disebabkan oleh adanya hasil-hasil ekonomi. Semakin besar hasil ekonomi, tentu investasi pertanian akan bertambah. Kita buat panah dengan tanda positif. Semakin besar penghasilan ekonomi di negara itu, anggaran kesehatan per kapita mereka juga akan meningkat. Kita beri tanda dengan panah positif juga. Sekarang dari mana hasil ekonomi itu didapat? Yaitu dari modal industri. Misalnya di sana ada pabrik atau pertambangan, itu kan dibangunnya dengan modal. Semakin besar modal industri, semakin besar pula hasil ekonomi. Kita beri panah dengan tanda positif. Selanjutnya, kegiatan perekonomian itu pastilah bisa berjalan kalau ada buruh, ada yang bekerja. Nah, kita bisa munculkan komponen buruh di sini. Semakin banyak buruh, semakin meningkat hasil ekonomi. Kita beri panah dengan tanda positif. Lalu secara logis pula kita bisa melihat keterkaitan antara buruh dan populasi. Kita bisa tarik panah dari populasi ke arah buruh. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula buruh yang tersedia, berarti panahnya positif. Semoga bisa paham ya. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Saya ingin mengamati perang Yaman. Dari informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, saya mengetahui bahwa sedang terjadi wabah kolera di Yaman. Data tahun 2016 sampai 2020 ada lebih dari 2,5 juta kasus kolera dan lebih dari 3.900 orang yang tewas akibat kolera. Kolera adalah semacam diare yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Ini adalah penyakit yang menular lewat makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri. Kolera biasanya mewabah di daerah yang kotor dan kurang air bersih. Nah, saya akan mencoba membuat CLD-nya. Kita tulis pertama wabah kolera. Apa yang menyebabkan wabah ini di Yaman? Dari informasi yang saya dapatkan, Yaman itu kekurangan air bersih. Yaman juga kekurangan rumah sakit sehingga hanya sedikit korban yang bisa dirawat. Nah, mengapa mereka sampai kekurangan air bersih dan rumah sakit? Lagi-lagi dari riset yang dilakukan ditemukan data bahwa Yaman sejak 2015 itu dibombardir secara masif oleh Arab Saudi dan koalisinya, dan bom-bom tersebut menghancurkan infrastruktur air dan medis. Jadi kita munculkan di sini variabel yang terkait kehancuran infrastruktur air dan medis dan kemudian serangan Arab Saudi ke Yaman. Kemudian kita tarik panah ke arah wabah. Semakin banyak rumah sakit dan instalasi air yang hancur, semakin meningkat wabah kolera. Kita kasih tanda panah positif. Dan semakin meningkat serangan dari Saudi ke Yaman, kehancuran infrastruktur air dan medis itu juga semakin meningkat. Serangan Arab Saudi juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa secara langsung. Semakin meningkat serangan, korban jiwa juga semakin meningkat. Kita beri tanda panah positif.
Lalu dengan logika kita juga bisa memikirkan bahwa kalau di sebuah daerah terjadi banyak kematian, infrastruktur hancur, ada wabah, pastilah terjadi kerugian negara. Sumber daya manusianya banyak yang meninggal, dana untuk layanan kesehatan juga semakin lama semakin habis. Dari wabah kolera ke kerugian negara ini kita tarik panah positif. Nah, korban jiwa itu juga kita bisa tarik panahnya ke kerugian negara, dan kita beri tanda panah positif juga, karena semakin banyak korban jiwa, kerugian negara juga semakin besar. Kemudian dari informasi yang saya dapatkan, kita bisa baca di media, milisi-milisi rakyat Yaman itu sampai sekarang belum menyerah. Mereka masih terus melakukan perlawanan, terus berperang melawan Arab Saudi. Artinya mereka itu resisten, terus melawan. Kita munculkan variabel baru, yaitu perlawanan. Nah, kemudian karena saya ini pengamat Timur Tengah, saya juga punya informasi ya bahwa perlawanan rakyat Yaman itu justru semakin meningkat karena spirit resistensinya mereka. Jadi semakin banyak korban, mereka justru terus maju, merasa harus terus maju untuk melakukan perlawanan. Nah, semakin besar perlawanan, itu kemudian direspon oleh Arab Saudi dengan semakin banyak menyerang Yaman. Jadi kita bisa lihat bahwa causal loop ini nggak ada ujungnya, terus berputar bagaikan lingkaran setan ya. Jadi konflik terus berlanjut dan korban jiwa terus bertambah. Untuk bisa menghentikan konflik dan mengurangi korban jiwa, perlu ada intervensi pada sistem ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan teori-teori HI dalam menganalisis. Kita bisa menggunakan teori resolusi konflik misalnya, atau human security ya. Dengan membuat causal loop diagram seperti ini, kita bisa memahami sistemnya, melihat semua variabelnya secara lebih lengkap, lalu berdasarkan pada teori kita bisa menganalisis, kemudian merekomendasi intervensi apa yang perlu dilakukan supaya konflik berhenti dan supaya ada perdamaian yang sustainable atau berkelanjutan. Namun tentu saja CLD ini tuh masih belum lengkap ya, ada masih sangat banyak variabel yang sebenarnya perlu dimasukkan agar kita bisa memahami konflik Yaman secara lebih komprehensif. Tapi ini kan sekedar contoh ya bagaimana cara membuat CLD. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.